Ya, Oke, terima kasih Hakim. terima kasih. Baik, selanjutnya next ke kill chain. Next ya. Dari di sini dari sisi teknis kami berhasil mendemonstrasikan status end-to-end full compromise, Kak. Seperti yang terlihat di layar ya, bahwasannya rantai serangan kami mulai dari phishing ke email admin, lalu mengeksploitasi celah SQL injection untuk menanam web shell, hingga akhirnya kami melakukan eskalasi ke root akses gitu ya. Nah, karena jaringannya itu flat, kami bisa mengekfiltrasi database pribadi nasabah dan menghapus lognya ya, sehingga tidak terdeteksi atau bisa disebut juga sebagai langkah anti forensik. Lanjut ke tabletop exercise. Nah, ya dari temuan teknis tersebut, kami menarik matriksnya ke tata kelola melalui simulasi tabletop exercise, di mana kami membuat adanya compliance gaps, yaitu ketiadaan incident response plans, terus belum terbentuknya cybersecurity incident response team, dan juga tidak adanya centralized log ya atau CM. Sehingga kesimpulannya nantinya perusahaan itu dipastiin akan gagal memenuhi kewajiban notifikasi 3 kali 24 jam ya sesuai pasal UU PDP. Lanjut ke executive conclusion. Ya, sehingga oleh karena itu kami menyimpulkan bahwa risk rating perusahaan itu kritikal, di mana potensi dendanya maksimal 2% dari pendapatan tahunan. Nah, mengingat pengalaman Kak Zahra ini sebagai cyber security strategist ya Kak, kami Hmm. mau minta insight Kakak, apakah narasi business impact, terus juga pemetaan risiko kepatuhan, serta attack kill chain yang kita bangun ini sudah cukup solid untuk dipresentasikan ke eksekutif besok mungkin. Hmm. Boleh Kak kalau ada feedbacknya. Nanti untuk detail teknis pentest atau mapping GRC, tim kami yang siap bantu jawab. Oke. Ini slide-nya masih ada lagi atau nggak bisa di run through aja sampai selesai mungkin? Oh, udah selesai. Oke. Mungkin pertama aku mungkin dari awal dulu kali ya. Tadi ada slide berapa ya? Sebelum ini, wait. Oke. Finding summaries. So this one is udah finding ya berarti ya. Sudah, sudah. eh dari report aku juga belum lihat capture sistem scanner yang kalian buat itu eh belum kelihatan ya. Ada ininya nggak sih sistem UI-nya? Karena ini kan udah result finding summary-nya ya. Oh, sewaktu proses itunya Kakak. Ini kah? Iya, heeh. Oh, berarti eh, dari terminal aja ya ini. Iya, dari terminal Kak. Oke, Mm-mm. noted. Oke. Yang ini sih Oh, maksudnya. oke. Nah, ini tuh em, UI dari Dana Sejahtera atau dari PDP Shield-nya kalian. Kita manfaatin tools yang eksis, Kak. Jadi kita bikin seolah itu adalah portal internalnya PT Dana Sejahtera. Oke, nah nggak apa-apa. Ditulis aja di sini Dana Sejahtera login page gitu. Jadi jelas Oh, baik. Oke, baik. ya. Nah, terus em, wait. Oh ini yang presentasi ya. Makanya tadi kayaknya tuh slide-nya banyak tapi
Oke. sedikit yang di present. Iya. Nah, nggak apa-apa. Nanti pokoknya kalian run through satu-satu kan ya. Mm-mm. Sampai apa dari mulai penjelasan dana sejahtera, terus abis gitu findingsnya seperti apa. Yang jelas sih poin yang uh, resonance dan vulnerability discovery dari OSINT port scanning itu udah cukup oke. Mm. Um, dan itu jadi one of penilaian juga sih. Nanti bisa dielaborate di situ ya. Oke, baik, Kak. Terus abis gitu phishing simulation oke login. Nah, SQL injection oke, finding summary. Nah, jadi dari finding summary dan GRC gap analysis compliance matrix ini eh, kalian mesti highlight juga apa namanya em, kebutuhan eh, atau guardrail yang mau kalian capture selain dapat finding summary ini, itu apa? Risikonya, eh, pertama kan kalau misalnya kita ada finding pentest, pasti kan ada severity ya, severity dari cyber security atau OWASP itu sendiri kan. Kita Iya, refernya ke iya. OWASP. Nah, dari severity ini um, dielaborate lagi ke arah resiko organisasi. Resiko organisasi yang tadi kalian udah um, apa namanya? Berarti ini criticality-nya severity dari sistem generated Dari, iya, itu berdasarkan scoring CPSS, Kak. CVSS. Nah, Mm-mm. terus oke, scoring CVSS dan tiba-tiba ada ini. Itu apa ya? Jadi kan ada yang Oh, kategorinya CVSS, kemudian tiba-tiba ada governance. Bisa iya. dielaborate ke bagian ininya. Kalau baik izin elaborate ya Kak. Kalau untuk yang CVSS itu berdasarkan kita melakukan pengujian pentest yaitu lebih ke arah teknikalnya. Lalu kalau untuk governance itu kita membuat skenario di mana kita juga melakukan wawancara Kak ke PT Dana Sejahtera ini dan kita bikin adanya temuan di mana nggak ada mekanisme right to be forgotten dan juga ketiadaan instant response sama tabletop pastinya. Nah, terus Hmm. untuk di mana kami membuat severity medium atau height-nya itu berdasarkan dari tingkat urgensinya sih Kak. Kita menilai dampak sama dampak impact semacam itu sih. Terus kita nilai bahwa apakah resiko ini langsung em, apa ya berimpact ke keberlangsungan operasional perusahaan Organisasi. atau iya atau masih bisa kita em, tahan dulu lah atau ini masih latent risk lah ya. Hmm. Nah, itu dia. Berarti ada dua, berarti ini adalah finding summary, comprehensive finding summary. Untuk yang di Iya, sini, kamu bisa bikin judul technical, tunggu, technical testing result. Kalau yang ini kan manual kan. iya, Nah, nanti kalian bikin keynote speaker-nya tuh, um, manual testing result. Di keynote speakernya kalian untuk mengelaborate masing-masing um, ini as a summary aja. temuan. Iya, gitu cara kalian melakukan manual testing terutama. Kalau yang technical testing kan udah dijelasin tuh di awal, ya kan? Iya, baik. Nah, terus berarti sisanya adalah yang manual testing atau ditambahin aja satu satu slide lagi. Udah ada belum sih? Belum Kak, kalau yang terkait governance pengujiannya kita belum ada. Iya, ditambahin lagi aja Oke. satu lagi untuk mendeskripsikan si manual testing. Terus tiba-tiba ada compilation finding summary, which is this one. Mm-mm. Nah, di dalam metodologi you do the manual testing, itu kan berarti ada guardrailnya ya, di mana
guardrail-nya itu adalah list down of the risk itself, ya kan? Hmm. Termasuk ini, dan dia ada severity atau risk-nya, gitu. Gimana cara kalian memapping? Atau kalau yang Hmm. detailnya dimasukin ke report aja, gitu. Hmm. Jadi Oke, yang noted, untuk Kak. slide yang uh, summary dan simplified version aja. Soalnya aku belum ngeliat ya di report. Hmm, iya, belum ada ya. Tapi correct me if I'm wrong ya. Iya, Kak. Kalian Iya, besok memang belum ada. presentasinya jam berapa ya? 22 ya. Di Jam hari 11. Sabtu, iya, jam 11. Oke, masih ada waktu lah. Iya, betul, Kak. Oke, noted, Paling Kak. paling itu. Terus aku baru ngeliat sih tidak ada mekanisme right to be forgotten. Bisa dielaborate ini terkait apa? Yang tidak Why ada. it becomes Hmm? risk gitu. Oh, Pasti ada oke. rationalnya kan. Iya, sebenarnya ini berdasarkan dari kita lihat ininya sih, Kak, apa ya? Kebutuhan analisa yang di Capstone Project. Jadi di sana kan ada requirement bahwasannya ada nggak sih perusahaan itu em, mekanisme di mana nasabah itu meminta untuk adanya penghapusan data mereka. Nah, kita Hmm. bikin biar si perusahaan ini tuh Dana Sejahtera ini nggak ada mekanisme itu, baik itu di SOP maupun Oh, maupun di SOP eh maupun di kalimatnya ini em, panggilannya apa ya? Sorry, Ayu Suara. saya Rara, Kak. Iya. Rara, oke. Heeh. Jadi data deletion request. Ya, kalau Iya, di PDP, iya. ya, jadi no need to put this way, data Oke, deletion request. Ya, tidak ada oke. mekanisme request. Oh iya Ya, betul. Ya, hmm. oke Kak, thank you. Oke, nice, nice. I mean, this one is pretty good menurut aku. Bisa lanjut ke slide selanjutnya kali ya. Compliance mapping. Oke, wait. This one berarti uh, findingnya ya, finding compliance. Tapi apa yang make it different dan dual finding yang sebelumnya? Karena aku ngeliat justru ini yang harus di-highlight dong. Severity-nya critical dan high. Sedangkan yang tadi sebelumnya itu medium. Em, ini khusus untuk ini Kak, sorry, masih yang membahas terkait teknikal. Untuk yang governance-nya di next slide. Oh, Ya, kita soalnya bedain. compliance mapping matrix. I see. Gap summary eskalasi data root sudut tanpa pembatas. Oh, oke, oke, oke. Alright. Oh iya, yang satu find, FIND, yang satu com Mm-mm. ya. Iya betul Kak. Nah, mungkin daripada ada dispute, kalian bilang aja finding summary in details gitu. Nggak usah no need Oh, this oke baik. one. Jadi ini tuh masih apa ya istilahnya, for the further information untuk menjelaskan slide nomor slide Mm-mm. 12. Mm-mm. Judulnya Oke masih baik. sama, terus kalian put dash in details gitu. Mm-mm. Kayaknya lebih lebih nyambung go through-nya. Oke baik Kak. Oke, terus mungkin bisa langsung lanjut ke strategic remediation roadmap. Oh, berarti kalian disuruh bikin ini ya. Eh, nah, ini yang kataku bilang. Jadi dari severity yang cybersec ops itu em, apa ya, misalnya merepresentasikan apakah dia priority zero, priority satu, atau priority ya yang low lah. Berarti kan Mm-mm. kalian harus mendefine ini tuh SLA-nya berapa lama. Iya.
Nah, inilah yang kalian bisa deskripsikan gitu. Kenapa si dual binding ini harus 24 jam. Ini kan dia Hmm, P0 nih. Nah, klasifikasi itu bisa dilihat di mana ya? Kayak ini berarti kan recommendation ya, strategic recommendation roadmap. Ketika kalian pitching ini ya dikembalikan lagi ke organisasi kan. Sebenarnya dia definisi betul. P0-nya, SLA-nya berapa lama gitu kan. Tapi your Ya. recommendation is this way gitu. Nah, kalian perlu bikin ini sih kayak kotak SLA X priority gitu yang mendeskripsikan Hmm. ini. Kalau bisa di report ya. Di report kita belum ada atau udah ada juga evaluasi. Tapi sebenarnya, Iya, critical. Berarti kan ini severity-nya mm-mm, critical. Jadi dari definisi priority, mm-mm, terus ini tuh definisinya severity, severity yang dari OAPS tadi, terus SLA gitu. Priority-nya misalnya zero, severity-nya tadi critical gitu loh, Ra. SLA-nya 1 hari, 24 jam gitu. oke, baik, noted, Kak. Oke, jadi bisa dideskripsikan sama ini ya. Hmm. Nah, paling kalau udah ada table ini, bisa juga di-put. Kayak misalnya yang merah itu artinya apa? P0, ini Hmm, P1. Karena ini bahasa kayak gini tuh relevan banget sama industri sih. oke, Kak. Ini kan berarti low. Ini juga ya, SOP, data deletion request. Oke. eh Next, ada lagi tabletop. Nah, aku pengen nanya deh, kenapa slide ini dijelasinnya setelah findings? Hmm, sebenarnya nggak ada reason khusus sih, Kak. Cuman karena findings-nya ada di awal, jadi dikhawatirkan ada pertanyaan terkait gimana kalian menilai sebuah tabletop itu kok nggak ada. Jadi kita masukin ini sebagai additional sebenarnya. Oke. Karena kan ini kan findings yang compliance ya, Mm-mm, incident betul. response. Hmm, ya mungkin ini untuk menjawab pertanyaan aja kali ya, setelah di um, setelah thank you, kalau menurutku, karena nggak mendeskripsikan apapun sih kecuali kalau ditanya. Iya, coba. Oke, baik. Nah, terus paling um, sabar akibat kombinasi. Karena menurutku ini tuh ada ketika si vulnerabilities tadi udah diremediate, kemudian em, ini tuh bukan menentukan compliance gap sih, lebih kayak eh, findingnya udah ada. Terus ketika sudah dilakukan atau di define simulasi incident response plan, kemudian ada CSAT internal, ada orangnya gitu ya, timnya. Mm-mm, Nah, mm-mm. barulah nanti ini plus ini dilakukan tabletop exercise gitu untuk memastikan senario yang dibuat itu berjalan sesuai dengan plan gitu. Dan harusnya sih kalau tabletop nggak ada sangkut pautnya sama centralized block sih. Iya, betul. Jadi Ya, paling compliance gap-nya kata-katanya ya ini justru eh,
apa ya, centralized lock. Jadi abis exercise, tabletop exercise, terus ada gaps-nya gitu ya setelah tabletop exercise. Hmm, that's also good. Tapi harusnya sih um, biasanya findings-nya itu justru ini udah ada. um, Mungkin ini bisa jadi findings, tapi biasanya adalah justru ngerevisi si IRP gitu. Untuk lebih efektif lagi kah atau ada komunikasi ke regulator yang perlu Mm-mm. diupdate kayak gitu-gitu. Nah itu, jadi harusnya sih ini bukan jadi finding sih setelah Hmm. tabletop itu menurutku. Oke, baik, Kak. Oke. Paling ya kayak gitu sih. Mhm. Oke, maksudnya em skenario ini juga udah make sense. Dalam efektif. Ini juga udah make sense sih. Udah oke. Dan dia ini ya, buat funding ya, si Dana Sejahtera itu kayak pinjaman ya, Fintech, Kak. pinjaman, iya Mm-mm. fintech, berarti ya OJK Mm-mm. sih benar-benar. Ya. Oke, udah pretty good kok ininya Mm-mm. kalian. Tapi di report udah ada skema tabletop atau gimana? Oh, Soalnya enggak, aku Kak. Itu search, kita cuman jadiin finding malahan. oh nggak ada Enggak, tabletop kan justru enggak ada kan? tabletop. Iya, betul. Iya, nggak perlu sih kalau menurutku exercise belum pernah Oke. dilaksanakan justru ini tuh kayak your recommendation Mm-mm. bagaimana melaksanakan tabletop gitu. Dan Oh, oke. harusnya kalau misalnya recommendation dan ini belum dilakukan si tabletopnya, ya udah nggak Mm-mm. perlu ada compliance gap. Jadi Iya, cuma benar. sampai sini Benar. aja flow-nya aja. Dan Benar. ini bisa kamu embedkan ke slide eh sebelum strategic remediation roadmap. Jadi pas di tapi ada finding tabletop nggak sih? Compliance 2 kan? Iya. Compliance 2. Nah, di compliance setelah findings in detail, finding summary in detail, kalian Mm-mm. cantumin ini nih. Tapi ini um, recommendation Mm-mm. tabletop exercise. Kayak begini bentuknya. Oke. Udah gitu. Berarti dia bukan finding jatuhnya ya, Kak. Dia cuma rekomendasi findingnya itu ada Oh, pada nggak adanya IRP sama tim insiden respon itu sendiri. eh dia finding, tapi ini Oh, tuh slide ini jadi rekomendasi kamu untuk organisasi atau dana sejahtera melakukan tabletop exercise. Kayak gini loh bentuk oh, tabletop exercise-nya gitu. Kan mm-mm. ceritanya kayak konsultan kan, Iya, oke, oke, tapi nggak perlu pakai ini. oke, Dan ini baik. agak misleading, sorry, bukan yang ini deh, tabletop exercise. Jadi recommendation, tabletop exercise, titik dua PDP Mm-mm. Incident Response Simulation. Udah gitu Hmm. sampai sini. Dan ini nggak perlu ada. Nah, Oke, noted, senarionya Kak. udah bener nih. Kamu udah bikin senarionya kayak begini data breach. Udah bagus sih sampai sini. Oke, noted. Well, Kak. Terus apa lagi? Habis ini. Nah, setelah ini ada resetting critical ya. Executive Iya, Kak. conclusion. Iya, secara keseluruhan. Hmm. Tapi kenapa kamu bilang critical ya resettingnya? Karena dari finding itu ada satu critical yaitu akses ke root dan itu kan bisa melemahkan full system takeover. Jadi menurut kita itu critical dan secara keseluruhan otomatis dari pengujian teknikal critical tingkatnya. Hmm, oke. Berarti nanti pada saat menjelaskan ini Mm-mm. dielaborate ya.
seperti itu ya. Oke. Karena ada satu aja yang critical, Iya. that being said, kalian mendefine risk rating for the whole thing adalah Mm-mm. critical gitu. Iya, Oke, baik. good, good. Nah, kalau aku mau nanya deh, kalau di case study ini tuh cuma ada financial risk sama reputational risk ya. Yang gimana kalian di slide ini? Yang diminta case study ini harus ada ini Eh, kah? nggak sih, nggak ada secara spesifik. Ya, tapi yang penting finansial sama operasionalnya iya. Oke. Nah, kalau oke kita deep dive. Taruhlah kita stick sama dua ini ya. Berarti no further. Karena kan risk itu ada banyak. Mm-mm. Financial risk, reputational. Ini risk sih. Hmm, oke. Runtime total. Benda transaksi. I think it's swap. Jadi forensik, biaya forensik investigation dan Mm-mm. pemulihan insiden. Jadi Oh, oke, kebalik. Kak. Karena kan ini dulu baru pemulihan. Mm. Oh iya, betul. Itu. Oh, ini bisu ya, dari subjek data ya. Iya, Hmm, Kak. ya, benar juga. Uh, I think this one is not financial impact. Otherwise, kalau ada denda dari OJK, Hmm, ya pencabutan izin operasional itu lebih ke, regulator ya. iya sih, lebih ke operational impact malah justru. Hmm, oke. Ini contact overlay bukan somewhere ya. Oke, can yang keputusan masalah sangat masif. Cancel action juga bisa. Cancel action dari publik. Ini kan nasabah nih. Cancel Ya. action dari publik. Oke. Jadi yang pertama, yang kedua, media coverage negatif. Maksudnya ini apa nih? Ada isu negatif di media, Kak. Hmm, Jadi ada isu negatif terkait data breach di beberapa media seperti itu. mungkin pemberitaan media, kalimatnya ya, Hmm, pemberitaan negatif oleh media nasional dan em, media sosial call satu. Call satu tuh yang followersnya banyak betul hmm, terkait data breach oke. di fintech. Kata investor, mitra perbankan. eh Sebenarnya bukan cuma mitra perbankan kan ya. Kalau misalnya ada mitra kayak em, apa sih? Kayak pengusaha gitu yang memang minjem duit di sini, itu kan juga Hmm, bisa ya. Jadi nggak
bukan cuma mitra perbankan, tapi mitra aja kali ya. Hmm, Seluruh mitranya si Dana Sejahtera. oke. Nah, kalau yang ini itu adalah si operational impact. Operasional. Oh, oke. Ya, karena em, ya sulit dapat sertifikasi ISO. Si karyawannya juga akan ini ya, maksudnya eh, si tim yang mau melakukan atau menggain sertifikasi ISO tuh juga akan sulit gitu, Kesulitan ya. kesulitan. Oke. Itu pasti banyak obstacle-nya ketika menjawab pertanyaan audit dan lain-lain gitu sih. Iya. Oke, Nah, ini Kak. kan berarti dua, tiga, empat. Nah, yang limanya justru yang biasanya banyak orang lupa tuh kepercayaan dari eh, karyawan. Hmm, karyawan. Ya, kepercayaan dari karyawan si Dana Sejahtera itu sendiri. Hmm, Perusahaan gue ternyata nggak aman nih, gitu. hmm, Jangan-jangan habis ini banyak layoff lagi atau um, apa bisnis rate-nya menurun dan iya. lain-lain. Jadi nanti bisa downgrade apa Reputasi. eh, reputasi dan jatuhnya jadi operasional Hmm, ujung-ujungnya karena kan jadi kayak demotivation gitu iya. karyawan-karyawan gitu. Tapi taruh aja sini dulu kepercayaan Hmm, kehilangan kepercayaan karyawan karyawan. internal. Mm. Oke. Iya paling itu. Ah, ini juga nih mitra dan investor, koma mitra dan supplier. Oh iya. Supaya. Ya, gitu deh. Nanti coba di eh, rewrite lagi, refine lagi. Em, Hmm, pokoknya ingat apa sih? Kalian sebenarnya udah bagus banget ini. Flow-nya juga udah dapet dari tadi description tentang OSIN, terus iya. kalian metodologi dari phishing dulu, terus baru dilakukan testing kayak gitu-gitu Hmm, sih udah dapet banget flow-nya. Tinggal ya minor revision aja sih. hmm. Oke, baik, Kak. Tuh nanti kalau misalnya misalkan mau butuh nanya-nanya lagi, bisa monggo ke WhatsApp aku aja ya. Oh, oke. Baik, Kak. Boleh ya, Kak? Boleh, boleh, boleh. Feel free Oke, aja. baik. Sampai sebelum besok. Betul. Sebenarnya ada di sini ada tenggat waktu pengumpulannya juga sih Kak, itu nanti malam jam Hmm. 8. Jadi mungkin em, habis ini kita bakal revisi yang minat-minat Hmm. dari insight Kakak. Hmm. Terus mungkin nanti sebelum ngumpulin mau minta feedback dari Kakak dulu ya, nggak apa-apa ya? Boleh, boleh, Oke, boleh. thank you Ya, Kak. Mm-mm. siap. Semoga Dari membantu ya. membantu banget tuh Kak. Oke, ada lagi nggak Kak Oke. Zara yang mau dikoreksi kira-kira? Aman sih habis ini slide-nya habis kan? Udah, Ya. Pokoknya perlu diingat oke. besok itu 15 menit kalian present, 15 menit tanya jawab. Oh iya satu lagi yang mesti di call out. Paling setidak-tidaknya tuh kalian call out di report ya. Karena kan kalau di slide itu pack banget. Ini cara kalian em, apa namanya eh, penggunaan AI as a native. Karena kalau di industri itu be honest, justru kita ngelihat talent-talent yang memang udah native AI gitu. Hmm. Jadi kalian nggak perlu malu kalian ngegunain ChatGPT atau any other things. You made your own cloud atau you use Mm-mm. Hermes dan lain-lain. Please call out di report. Karena itu jadi Oh, kalau buat aku sih poin plus oke. juga. Oh itu nggak apa-apa ya Gitu. Kak. Soalnya emang Gak apa-apa sejauh ini dong. kita kita malah mintanya ke teman-teman udah upload analisa dari kita, terus kita minta AI untuk analisa kira-kira gimana pertanyaan yang bakal keluar apa aja. Enggak apa-apa.
itu juga Oke. boleh. Pokoknya intinya aku selain all your report here, aku juga pengen lihat Mm-mm. cara kalian ngegunain AI gimana. Pertama, as a native, and secondly, how you verify the um, through data yang result dari Oke. AI Iya. untuk mencegah hallucinating juga kan, Iya. gitu. Mm-mm. Jadi to be fair aja ya, just be transparent. Oke, oke, baik, Kak. Sip. Ya, Nanti kita tambahin. Oke. ya. Sama ini, Kak. Kemarin itu kita sempat presentasi ke mentor di FYP ini kan. Mm-mm. Cuman ternyata dari seluruh pemaparan di sini itu nggak cukup 15 menit. Mm. Boleh dikasih tipsnya nggak ya, Kak? Maksudnya biar key points dari tiap slide itu tetap dapat, tapi kita nggak merubah ataupun mengurangi dari slide itu sendiri. eh Sebenarnya kayak yang in detail, yang perlu kalian highlight itu adalah problem statement dan solusi kalian menjawab problem statement yang di awal project kalian ini. Hmm, Pasti kan ada problem statement gimana cara pertama menentukan di financial impact lah. This is the end goal kan sebenarnya. hmm, Ada resetting dan lain-lain. Kayak untuk pentest as a back end itu hmm, nanti aja ketika memang ada pertanyaan. Nanti kalian hmm. elaborate further. Jadi nggak perlu terlalu banyak mendeskripsikan how you conduct the pen test, Iya, terus dan lain-lain lah gitu. oke. Yang jelas dari eh, apa? Tapi metodologi testingnya juga harus jelas gitu. Tapi Hmm, as a brief aja oke, gitu. baik. Ngikutin slide kalian flow-nya udah oke kok. Hanya aja yang phishing simulation, credential Hmm, hmm, harvesting, hmm. terus mulai dari situ sampai Iya. um, apa SQL injection dan lain-lain nggak usah terlalu banyak ngomong di situ gitu. Oh, oke. Jadi kencangin di awal terus di hasil finding summary itu sih. Hmm, hmm. Oke, siap, Kak. Ya. Oke. Thank you. Dari kita sih udah ya Kak. Kalau dari Kak Zahra Hmm. udah, thank you ya Kak. Insight banyaknya sama feedbacknya. Udah clear dan daging juga. Mungkin saya mewakili tim. Terima kasih, mengucapkan terima kasih banyak ya Kak. Perspektif Sama-sama, Kakak membantu sih untuk melakukan sama-sama. perbaikan. Oke, Iya. dari kita Oke. sudah. Mungkin, Good luck ya buat besok. ya, thank you Pede Kak. aja. Siap. Thank you Kak. Kalau gitu kita izin live ya Kak. Thank you. Ya. Thank you.